Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari Minggu Prapaskah yang kedua ini, kita mendengar bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 35 yang berbicara tentang cara hidup jemaat. Bacaan kedua dari 1 Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 6 yang berbicara tentang iman yang mengalahkan dunia. Iman yang lahir dari Allah akan mengasihi Allah dalam tindakan. Dan pada bacaan Injil dari Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31 mengisahkan tentang Yesus yang menampakkan diri, memberikan kekuatan, keyakinan, kepercayaan kepada para rasul yang sedang bersembunyi, yang sedang ketakutan, yang sedang bimbang, yang sedang sedih, yang berada di sebuah ruangan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah Paskah kemarin, sebagian besar warga NTT dilanda bencana siklon Saroja yang mengakibatkan angin kencang, badai yang begitu luar biasa, hujan yang begitu deras, memporak-poranda sebagian besar rumah dan menghanyutkan banyak warga, banyak hewan, banyak harta yang dimiliki oleh warga hanyut bersama banjir, meninggalkan duka yang begitu mendalam. Bagi saya sebagai orang NTT, saya sangat turut berduka cita dengan sesama saya di NTT. Karena saya dari NTT, saya mengalami bencana seperti ini, bencana yang bagi saya yang sangat besar untuk NTT. Dan saudara-saudari, di situasi duka yang sangat mendalam, kita menyaksikan kemarin Pak Jokowi datang dan hadir di tengah warga yang berduka cita. Ketika ia datang di tengah warga yang berduka cita, orang yang tadi menangis, orang yang tadi berduka, walaupun masih ada situasi duka, situasi yang menyedihkan, namun dengan kehadiran seorang pemimpin memberikan sedikit penghiburan, kekuatan untuk mereka. Mereka menyambut Pak Jokowi dengan 10 jari terbuka untuk Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi datang dengan segala bantuan yang dapat menguatkan mereka dan dapat menghibur mereka di tengah duka yang sangat mendalam. Dan kita melihat sendiri seorang pemimpin bagaimana merasakan duka warganya. Pak Jokowi menjatuhkan air mata, mengusap matanya. Ia menangis di depan warga. Dan kita menyaksikan sendiri bagaimana pergerakan Ibu Risma bersama tim untuk membantu sesama di NTT. Sangat luar biasa pelayanan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Risma yang bergerak cepat dan juga pemerintah di NTT. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, peristiwa duka, sedih, membingungkan, mencekam, seperti juga yang dialami oleh para murid ketika Yesus dihukum mati, wafat, sengsara, disalib, dimakamkan, meninggalkan duka, situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan bagi mereka orang Yahudi, bagi mereka para murid yang takut dengan orang-orang Yahudi. Akhirnya mereka bersembunyi dan duduk di sebuah ruangan yang tertutup. Situasi duka yang sangat mengerikan bagi mereka. Mungkin kita membayangkan situasi seperti sekarang, seperti yang dialami oleh warga NTT yang ketakutan karena bencana ini, sedih, menderita. Tapi apa saudara-saudara yang terkasih? Dengan kehadiran pemimpin mereka, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Ia hadir di tengah mereka,
membuka segala ketakutan mereka itu berubah cara pandang. Mereka yakin dan percaya bahwa Yesuslah anak Allah, Mesias. Mereka sungguh percaya, dan Yesus hadir di tengah mereka memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari 3 bacaan pada hari Minggu Prapaskah yang kedua ini mau memberikan pesan bagi kita. Yang pertama adalah iman kita sebagai orang Katolik, Kristen Katolik, atau sebagai orang Kristen bertumbuh dalam komunitas, tidak bertumbuh di luar komunitas. Jadi hidup kita sebagai komunitas dalam keuskupan, basis, lingkungan, stasi, sebagai anggota dalam satu keluarga Katolik, hendaknya kita sehati sejiwa, artinya kita bersatu dalam perasaan, dalam senasib. Kita tidak meninggalkan komunitas atau meninggalkan gereja dengan hidup sendiri-sendiri, tetapi dengan iman. Iman itu lahir dan bertumbuh di dalam sebuah komunitas dan dijalani oleh pribadi-pribadi itu, kita sebagai orang-orang Kristen. Dan yang kedua, pesan yang kedua yaitu kita tidak melihat Yesus secara langsung waktu itu, tetapi kita mengalami kehadiran Yesus yang bangkit itu lewat sesama-sesama yang sungguh luar biasa. Itu sebagai gerakan dari Allah yang bangkit, Yesus yang bangkit, yang menguatkan kita. Perubahan hidup kita menunjukkan bahwa kita mengalami Yesus yang bangkit. Situasi di NTT yang sangat mencekam, sedih. Sebagai orang Kristen, apa yang kita lakukan untuk sesama kita? Sebagai komunitas, apakah kita seperasaan dengan saudara-saudara kita yang menderita? Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita lakukan untuk sesama kita yang menderita, seperti sesama kita yang ada di NTT, yang sedang dilanda bencana? Itulah mereka saudara-saudara kita. Walaupun mereka ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, atau mungkin Katolik, Kristen, mereka adalah sesama yang perlu dibantu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin hanya ini saja pesan hari ini. Iman kita bertumbuh dalam sebuah komunitas, dan hendaklah iman kita akan Yesus yang bangkit itu kita bagikan. Ketika kita mengalami seperti para rasul mengalami kebangkitan Tuhan, ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka kita bagikan kebahagiaan, sukacita, kelebihan kita untuk orang lain. Seperti yang dikatakan di dalam bacaan kedua dari 1 Yohanes, hendaklah kita membagikan apa yang kita punya untuk orang lain. Juga di dalam Kisah Para Rasul, cara hidup jemaat sehati dan sejiwa, apa yang dimiliki diberikan kepada gereja, dan kemudian gereja menyalurkan kepada orang-orang miskin. Semoga kita mempunyai hati untuk orang-orang sederhana dan selalu mewartakan Kristus yang bangkit. Amin.